Football Universe. Kiper ini adalah kiper utama AC Milan Dream Team yang tak terkalahkan. Tetapi dia tidak terpilih masuk skuad Azzurri. Mengapa demikian? Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Bagi rekan-rekan yang ingin main game tetapi dapat cuan, silakan tonton video berikut. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. So watch it. Back with a bang. Miralem Pjanic draws you. Untuk link, silakan diklik di kolom deskripsi. Italia dikenal dari dulu sebagai salah satu negara penghasil kiper-kiper terhebat dunia. Gaya Catenaccio membesarkan kiper-kiper Italia dalam disiplin pertahanan yang ketat. Salah satu kiper hebat di masanya bernama Sebastiano Rossi. Dan dia adalah kiper AC Milan Dream Team di era 90-an. Sebastiano Rossi lahir di Cesena, Italia pada 20 Juli 1964. Sejak kecil, Rossi adalah tipikal anak-anak Italia yang sangat senang menyaksikan klub kampung halamannya bertanding. Waktu itu Cesena bermain di kasta kedua Liga Italia atau di Serie B. Hampir setiap minggu, Rossi akan hadir bersama rekan-rekannya untuk memberikan dukungan bagi Cesena, walaupun tak bisa masuk stadion. Bersama teman-temannya pula, mereka senang memainkan sepak bola di lapangan dekat stadion ataupun di jalanan. Sejak berusia 12 tahun, Rossi kemudian diperkenalkan dengan posisi kiper karena tubuhnya terlihat lebih tinggi dibanding teman-teman seusianya. Rossi pun mulai belajar teknik-teknik sederhana seorang kiper, dan seiring berjalannya waktu, teknik Rossi semakin sempurna. Pada waktu usianya menginjak 15 tahun, Rossi mengikuti seleksi pemain muda untuk Cesena. Tak disangka ternyata pelatih Cesena Junior kagum akan bakat Rossi, sehingga dia pun boleh bergabung di Cesena Junior pada tahun 1979. Rossi kemudian berlatih keras untuk bisa berkembang menjadi kiper hebat. 3 tahun proses yang dilaluinya, sehingga pada tahun 1982 Rossi dapat menembus skuad Cesena Senior. Tetapi meskipun demikian, Rossi hanya menjadi kiper ketiga, dan untuk mendapatkan kesempatan bermain, Rossi lantas dipinjamkan ke klub Serie C1, yaitu AC Forlì. Di klub ini, Rossi bermain selama 1 musim dan mendapatkan 11 kali kesempatan bermain. Setelah dari AC Forlì, Rossi kembali dipinjamkan ke Empoli pada musim 1984-1985. Sayangnya di klub ini Rossi tidak mendapatkan kesempatan bermain sekalipun. Di musim selanjutnya 1985-1986, Rossi kemudian dipinjamkan ke klub Ronidella yang bermain di Serie C1 juga. Di klub ini Rossi dijadikan kiper utama dan mulai menunjukkan penampilan yang memukau. Rossi tampil dalam 28 kali pertandingan untuk Ronidella dan beberapa kali melakukan clean sheet. AC Cesena kemudian memanggil Rossi untuk pulang dan menjadi kiper utama mereka
sejak musim 1986-1987. Tak tanggung-tanggung, Rossi langsung sukses membawa AC Cesena naik ke Liga Utama Italia, yaitu Serie A. Selama musim 1986-1987 ini, Rossi hanya absen di 5 pertandingan Cesena, dan dia selalu tampil sangat mengagumkan. Rossi terkenal sebagai kiper dengan fisik sempurna, karena memiliki tinggi 197 cm. Dia hebat dalam bola-bola udara, serta juga memiliki lompatan yang cepat dan jauh. Rossi memiliki refleks yang cepat, serta dia mampu menahan bola-bola tendangan jarak dekat tanpa berkedip. Selain itu, keunggulan lainnya, Rossi adalah kiper spesialis tendangan penalti. Selama 4 musim bermain di tim utama Cesena, Rossi akhirnya mampu membawa mereka ke puncak prestasi ketika finish di urutan ke-12 Serie A. Hal ini membuat banyak klub-klub besar yang mulai merayu Rossi untuk bergabung. Pada awal musim 1990-1991, akhirnya Rossi menerima pinangan AC Milan untuk pindah ke San Siro. Di AC Milan, Rossi awalnya adalah kiper kedua yang melapis kiper utama mereka, yaitu Andrea Bazzagli. Tetapi nasib baik berpihak kepada Rossi, karena di pertengahan musim, kiper veteran ini memilih untuk hengkang ke Bologna, dan posisi sebagai kiper utama AC Milan kemudian diambil alih Rossi. Tetapi tidak semudah itu. Rossi mendapatkan posisi sebagai kiper utama karena AC Milan ternyata masih memiliki salah satu kiper muda potensial lainnya yang bernama Francesco Antonioli. Rossi akhirnya harus terus menunjukkan penampilan terbaiknya di setiap pertandingan agar Antonioli tidak mengambil posisinya. Pelatih Arrigo Sacchi sangat terkesan dengan permainan Rossi, sehingga dia pun terus dipercaya menjadi kiper utama. Rossi adalah kiper yang sangat komunikatif. Dia mampu mengatur barisan pertahanan dengan bahasa yang sederhana tetapi benar. Waktu itu Milan memiliki 4 orang bek terbaik di dunia yang dinamakan Fantastic Four. Mereka adalah 2 bek senior, Mauro Tassotti dan Franco Baresi, serta 2 bek junior, yaitu Paolo Maldini dan Alessandro Costa Curta. Keempat orang ini seperti benteng tangguh yang siap menghadang setiap serangan lawan. Jika lawan berhasil menembus mereka, masih ada satu lagi pertahanan terakhir, yaitu Sebastiano Rossi. Tetapi walaupun telah menjadi pilihan utama di bawah gawang AC Milan, Sebastiano Rossi ternyata tidak terpilih untuk masuk skuad Azzurri yang dipersiapkan ke Piala Dunia 1994. Mantan pelatihnya yang dahulu merekrutnya, Arrigo Sacchi, tidak menyertakan Rossi untuk menjadi penjaga gawang tim nasional Italia. Alasan yang dipakai adalah bahwa kemampuan Rossi masih di bawah 3 nama yang dimasukkan Sacchi, yaitu Gianluca Pagliuca dari Sampdoria, Luca Marchegiani dari Lazio, dan Luca Bucci dari Parma. Menurut Sacchi, dia tahu betul kemampuan Rossi, dan kalaupun Rossi selalu mempersembahkan kemenangan untuk AC Milan, itu bukan karena dia kiper hebat, tetapi karena terbantukan oleh barisan pertahanan solid milik AC Milan. Pernyataan Sacchi ini tentu saja sangat menyinggung Rossi, tetapi dia memilih untuk menerima kenyataan dan berusaha untuk tampil maksimal untuk AC Milan. Beberapa gelar bergengsi dipersembahkan Rossi untuk AC Milan. Di antaranya mengantarkan AC Milan invincible, tak terkalahkan dalam 58 pertandingan Serie A mereka, yang merupakan rekor sampai hari ini. Rossi juga mempersembahkan 5 gelar Scudetto serta 1 gelar Piala Champions di musim 93-94. Gelar Piala Champions ini didapatkan setelah AC Milan mampu mengalahkan Barcelona Dream Team yang dilatih Johan Cruyff. Di babak final tersebut, Rossi tampil fantastis dengan berkali-kali menggagalkan tendangan Ronald Koeman, Guardiola, Stoichkov, dan Romario.
Barcelona kemasukan 4 gol, sementara itu gawang Rossi bersih tanpa kemasukan 1 gol pun. Selain itu bersama Milan, Rossi mempersembahkan UEFA Super Cup tahun 90 dan 94, Intercontinental Cup tahun 90, serta 3 gelar Supercoppa Italiana. Pada tahun 1996, Rossi mengantarkan AC Milan Scudetto. Tapi di 2 musim selanjutnya, 97 dan 98, prestasi AC Milan merosot. Beberapa media Italia menyalahkan Rossi untuk hal ini, karena penampilannya menurun, dan tidak seperti musim-musim sebelumnya. Rossi berusaha untuk menunjukkan penampilan terbaiknya, tetapi sepertinya musim-musim itu telah lewat. Dia kemudian digantikan oleh kiper muda potensial yang bernama Christian Abbiati. Pada awal musim 2002-2003, Rossi akhirnya memutuskan untuk hengkang ke Perugia. Kiper yang telah berusia 38 tahun ini meninggalkan AC Milan dengan sejuta kenangan. Rossi adalah kiper Milan terlama yang tidak kemasukan gol dalam 929 menit. Dia juga adalah kiper Milan yang memegang rekor sebagai kiper yang paling sedikit kemasukan gol dalam satu musim Serie A dengan hanya kemasukan 11 gol. Selain itu, dia juga adalah kiper yang tampil kedua terbanyak untuk AC Milan dengan 330 kali penampilan, di bawah Abbiati dengan 380 kali penampilan. Kiper legendaris AC Milan ini kemudian hanya 1 musim bermain untuk Perugia dan tampil di 12 pertandingan mereka. Pada akhir musim 2002-2003, Rossi kemudian mengumumkan pensiun sebagai pemain sepak bola. Sebastiano Rossi akan selalu dikenang sebagai salah satu kiper terbaik AC Milan, meskipun dirinya tak pernah menjadi kiper tim nasional Italia.